Hey teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Semoga selalu sehat, baik, bahagia. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya Boni Beribe. Kali ini saya bercerita lagi tentang pengalaman saya selama liputan selebriti. Satu nama yang sebenarnya dia sangat berkesan dengan pekerjaan saya. Dari dulu, awal sampai dengan hari ini. Jadi waktu itu saya masih sedang menjalani masa training di tabloid Jenny, MNC Media. Dan saya kemana-mana dalam urusan pekerjaan itu selalu didampingi oleh satu wartawan senior namanya Mas Agus Wahyudi. Kami panggilnya Bang Agi. Halo, Abang Bro. Hormat. Semoga lu menonton video ini. Dan akhirnya waktu itu kami berdua ditugaskan untuk meliput Ayu Ting Ting di rumahnya di Depok. Bang Agi ini, Mas Agi ini yang melakukan kontak berhubungan dengan manajernya yang waktu itu masih ibunya sendiri, Umi Kalsum. Karena belum pernah kami ke rumahnya Ayu, jadi harus diarahkan dari Jakarta. Mas lewat sini, belok sini, ada lampu merah, nanti belok kiri, belok kanan, nanti ketemu Indomaret, nanti ada gang masuk dan segala macamnya. Akhirnya sampailah di rumah Ayu Ting Ting dan ketemu juga dengan Mr. Rojak di sana. Jadi di sana ada ayahnya juga, ayah Rojak, ibu Umi Kalsum juga, dan Ayunya juga sendiri di situ. Mereka cukup antusias menyambut kami datang waktu itu, dan semuanya sangat cair, ngobrol dan segala macamnya. Dan setelah basa-basi akhirnya kami mulai wawancara di ruang tamu. Pada saat wawancara itu yang lebih banyak mendominasi itu Mas Agi ini, Bang Agi ini. Saya hanya diam-diam saja menyaksikan, menyimak-nyimak, melihat-lihat begitulah. Ayu akhirnya bertanya gitu, curiga, dan dia bertanya, Mas kok kamu diam-diam mulu sih gitu. Akhirnya Mas Agi jawab, enggak Mbak, dia ini sebenarnya debt collector mata elang yang lagi narik motor, tapi hari ini lagi kosong jobnya gitu, jadi saya ngajakin. Agi memperkenalkan ke saya bahwa dia masih baru Mbak, ini kali pertama, dan semoga saja tidak masalah gitu kan, semoga saja dia tidak bikin masalah maksudnya. Tapi syukurnya Ayunya waktu itu sangat-sangat baik gitu ya. Enggak apa-apa kok Mas, ya kalaupun baru ya namanya juga orang belajar, orang kerja. Akhirnya sejak dia tahu itu dan dia enak menerima saya, akhirnya sesi selanjutnya saya lebih dikasih ruang sama Mas Agi itu, lebih dikasih ruang lebih banyak untuk bisa lebih ngobrol lebih banyak dengan Ayu. Jadi akhirnya interaksi kami lebih banyak gitu. Jadi pada saat itu Ayu lagi sedang booming, sedang hype setelah merilis Alamat Palsu. Dan begitu banyak orang yang mencari dia, wartawan-wartawan infotainment banyak sekali yang nyari dia, dan dia punya fans yang mulai tumbuh banyak, dan itu fans itu fanatik itu sampai dengan hari ini itu masih terus mendukung dia gitu. Kami banyak ngobrol tentang musik, tentang hobinya, tentang kesehariannya, termasuk ke perawatan tubuh, perawatan rambut dan segala macamnya, karena Jenny adalah media infotainment lifestyle, jadi pasti akan juga masuk ke kecantikan, ke kesehatan dan segala macam. Kami ngobrol kemana-mana dan juga termasuk siapa yang sedang dekat dengan dia pada saat itu. Dan waktu itu ya belum ketahuan ya kalau ada si botak-botak itu. Jawabannya masih standar aja soal itu. Ketemu dengan laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab dan segala macamnya. Dan juga di tengah-tengah pembicaraan itu, tengah-tengah wawancara itu, tiba-tiba dia ditelepon oleh salah satu radio. Radio ini lagi sedang membuat semacam kuis yang ditujukan kepada artis-artis dangdut. Jadi entah bagaimana background ceritanya di belakang itu, tetapi Ayu diminta menebak lagu dari yang diputar sama mereka di sana. Dan waktu itu ada 2 atau 3 jawabannya yang benar. Dan kemudian ada di belakang itu sebenarnya mungkin itu teknik si radio ini kali ya, supaya mau lagi mereka lagi sedang ngajak Ayu untuk sebagai salah satu bintang tamunya mereka. Jadi katanya karena Ayu jawabannya benar semua, jawaban judul-judul lagu dangdut itu, jadi mereka memberi satu kesempatan kepada Ayu untuk bisa menjadi salah satu narasumber di radio mereka. Mungkin itu teknik jualan ya, teknik cara memancing narasumber. Nah, dalam percakapan itu saya sebagai wartawan punya intuisi atau punya bacaan-bacaan kira-kira orang ini awet atau tidak. Itu ada, rata-rata wartawan itu punya naluri itu gitu loh. Dan saya akhirnya semakin kesini dan semakin belakangan ini, jauh setelah momen itu terjadi, itu akhirnya mengerti bahwa
Ayu Ting Ting ini salah satu artis yang cukup cerdas. Kenapa dia cerdas? Karena dia begitu baik membranding image-nya. Kenapa begitu baik? Karena dia adalah artis yang melepas atau merilis isu-isu atau gosip-gosip dari dia itu dengan tidak sekaligus. Jadi dia lepasnya itu satu-satu. Dari single dia geser ke promo-promo albumnya. Setelah itu dia mulai diisukan dekat dengan siapa begitu. Walaupun ya si orang itu waktu itu masih belum ketahuan. Dan pelan-pelan. Dan dia meledak bangetnya itu pada saat hamil ya. Pada saat hamil dan media berasumsi kemana-mana tentang siapa sosok laki-laki di balik itu semua. Dan Ayu akhirnya meledak booming pecah di situ. Kemudian satu-satu dia merilis. Mukanya anaknya disembunyikan. Terus namanya dia sembunyikan. Dilepas satu-satu. Tak. Bulan depan dia lepas ini. Bulan depan dia rilis ini. Bulan depan dia rilis ini. Jadi gelombang untuk pemberitaan tentang dia itu sangat banyak. Akhirnya sangat sering. Menurut saya itulah dia cukup cerdas memanage isu atau gosip yang melekat dengan dirinya sendiri. Dan memang kelihatan ya sampai sekarang dia sangat awet. Dan bahkan dia sampai ngambil job komedi. Karena dia cukup lucu juga ternyata ya. Dengan Betawi-Betawinya ya. Cukup mantap ternyata. Dia punya pengikut di Instagram yang juga luar biasa. Kalau saya nggak salah 14,7 juta orang ya yang ikutin dia di Instagram. Dan juga lagi sedang membangun channel YouTube juga. Dan ya Ayu Ting Ting sudah menjadi brand begitulah. Jadi ceritanya kemana-mana. Akhirnya tibalah pada saat saya kebelet kencing. Akhirnya saya bilang sama Ayunya, Mbak sorry nih kita jeda bentar, saya mau ke toilet dulu gitu kan. Oh iya mas itu. Ternyata ada toilet yang ditunjuk sama ibunya. Kebetulan Umi Kalsum itu ada di dekat kami waktu itu duduknya barengan. Di situ mas toiletnya gitu kan. Tapi pada saat saya lagi jalan menuju ke sana, Ayu mencegah gitulah. Mas jangan yang di situ. Jangan yang di situ. Agak kotor soalnya toilet yang di situ. Kamu ke kamar saya aja gitu. Nah, ternyata tempat itu adalah toilet yang sebenarnya khusus untuk dia saja. Itu pribadinya, toilet pribadi dan itu dekat dengan kamar pribadinya. Jadi akhirnya saya pipislah di toilet pribadinya Ayu Ting Ting. Sebenarnya cuman itu saja cerita yang saya mau cerita sama kalian. Jadi kalian jangan pikiran yang aneh-aneh ya. Apalagi yang jorok-jorok ya nggak boleh. Soal dia itu punya pengaruh yang baik, yang positif untuk saya. Itu saya pernah bilang sama dia setelah 2 atau 3 kali kami ketemu. Setelah momen itu saya sempat bilang kalau Mbak itu penting loh buat pekerjaan saya, buat saya begitu. Karena Mbak itu orang pertama waktu itu yang saya wawancarai. Dan dia senang waktu itu. Nah, semoga juga Mbak Ayunya sehat selalu, si kecil dan semua keluarga juga selalu sehat dan melakukan hal-hal yang baik untuk banyak orang. Oke, teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya Boni Bribe akan kembali ketemu dengan kalian semua di konten-konten keren kali berikut. Oke, thank you.